Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Timnas Catur Putri Indonesia berhasil lolos ke babak final dalam turnamen Asian Nations Cup Women Online 2020 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 5-3 dengan komposisi skor 2,5 berbanding 1,5 di leg 1 dan 2,5 berbanding 1,5 juga di leg kedua. Kali ini di Tarigan Catur akan ditampilkan partai dari Women Grandmaster Irene Karisma Sukandar. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Asian Nations Cup Women Online 2020, tepatnya pada babak semifinal, di mana pertandingan ini berlangsung pada hari ini, yaitu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat siang tadi ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Janelle Mai Fraina yang merupakan wakil Filipina menghadapi Women Grandmaster Indonesia, yaitu Irene Karisma Sukandar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Irene Karisma Sukandar menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2413 menghadapi Janelle Mai Fraina yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2179. Di sini Fraina memulai permainan dengan pion E4 dibalas Irene dengan pion C5. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia ya. Kuda F3 dan seperti balasan pada umumnya, Irene membalas dengan pion E6. Pion G3, persiapan Venceto gajah di sini. Dan di sini jelas ya, permainan ini masih dalam pertahanan Sisilia, namun dalam variasi Prancis. Kuda C6, gajah G2, kuda F6, menteri E2, pion E5 dan rokade pendek oleh putih. Gajah E7 untuk persiapan rokade pendek atau rokade sayap raja juga. Pion D3 dan akhirnya rokade pendek oleh Irene. Kuda B menuju D2, benteng E8. Kuda C4, gajah menuju F8. Walaupun ini langkah yang sering dilakukan oleh pemain-pemain catur pada umumnya, namun menurut analisa komputer, langkah ini kurang akurat ya. Menurut analisa komputer, ada langkah yang lebih baik daripada gajah F8, yaitu dengan melakukan langkah pion menuju D6 dan dilanjutkan dengan gajah G5 untuk menguasai petak diagonal D8 H4 ya di sini ya. Kita kembali. Namun di sini melakukan langkah gajah menuju F8. Apa balasan Fraina? Dengan pion A4. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus mengancam kuda putih. Jadi di sini posisinya adalah putih dipaksa ya untuk memakan pion hitam tersebut dengan pion E pukul D5 dan kuda pukul D5. Pion H3, pion F6, gajah D2, gajah E6. Benteng F menuju E1, menteri D7. Ini sangat terlihat jelas ya arah serangan dari Irene dengan mengincar pion lemah yang ada di petak H3 sebanyak 2 kali. Apa balasan Fraina di sini? Dengan raja menuju H2, memberikan perlindungan terhadap pion lemah yang ada di H3 sekaligus memberikan posisi yang strategis terhadap raja putih. Benteng menuju D8, menteri D1, kuda D menuju E7, gajah C3, menteri C7. Di sini Menteri Hitam mencoba untuk menempati
petak diagonal B8 H2 yang berada dalam satu diagonal panjang dengan Raja Putih ya. Jadi di sini ada ancaman secara tidak langsung terhadap Raja Putih. Menteri menuju E2, kuda F5, menteri F1, Raja H8. Di sini menempatkan Raja Hitam di posisi yang lebih aman dan nyaman ya. Benteng A menuju C1, pion B6, menteri H1, dan di sini Iren melakukan langkah yang sangat bagus dengan kuda C menuju D4. Di sini jelas ya, dengan langkah ini maka seketika itu juga Iren langsung mendominasi petak tengah dalam permainan. Raja G1, gajah pukul kuda di C4. Dan di sini balasannya adalah pion pukul gajah di C4. Pion E4, dan ini menarik ya. Balasan dari Fraina adalah kuda pukul kuda di D4. Dan justru balasan dari seorang Iren adalah dengan pion C pukul D4 mengancam gajah. Nah, tentu di sini langkah paling wajar adalah dengan memundurkan gajah ya oleh Fraina. Namun jika memundurkan gajah, maka akan membuang-buang tempo di sini untuk putih. Oleh karena itu, di sini putih melakukan langkah yang cukup baik dengan gajah pukul pion di E4. Jadi jika pion pukul gajah, misalkan pion pukul gajah putih, maka gajah pukul kuda hitam. Di sini balasan dari Iren juga tak kalah bagus dengan kuda pukul pion di G3 dengan tempo mengancam menteri pula. Jadi ini adalah paksaan ya, sehingga putih harus memakan pion pukul kuda. Dan kita lihat bahwa pertahanan sayap raja dari Janelle Mai Fraina sudah mulai hancur ya. Pion pukul gajah dan pion pukul pion. Di sini kita lihat putih mendapatkan ketidakuntungan yang lain dengan 3 pion berada pada lajur C. Ini akan jelas merupakan sebuah kerugian ya bagi Fraina di sini. Gajah menuju C5 dengan tempo skak. Raja pindah ke F1, dan disinilah mulai ya manuver berbahaya dari Irene Karisma Sukandar dengan melakukan langkah benteng menuju D2. Di sini putih tidak akan bisa membalas dengan benteng menuju E2, karena jika ini dilakukan maka benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan benteng pukul gajah dengan tempo skak. Dan dalam situasi seperti ini jelas Irene Karisma Sukandar pasti akan lebih mudah untuk memenangkan permainan karena sudah unggul 1 perwira ya. Jadi di sini tentu balasannya tidak boleh benteng putih menuju E2. Ini adalah lagi-lagi balasan paksaan ya oleh Iren, dan di sini terpaksa Janelle Mai Fraina dengan melakukan langkah menteri menuju F3, mengorbankan menterinya ya, karena setelah benteng menuju F2 skak, maka menteri pukul benteng, gajah pukul menteri, dan raja pukul gajah. Sebenarnya situasinya masih cukup berimbang, namun di sini jelas Iren Karisma Sukandar lebih unggul ya dalam hal kedudukan menteri berbanding dengan benteng dan gajah. Jadi di sini menteri jelas masih lebih unggul 1 poin atas benteng putih dan gajah putih. Kita lanjutkan. Menteri C5 skak, raja pindah ke G2. Menteri E5, jelas ini tujuannya untuk mengancam pion lemah yang ada di petak C3. Namun pion lemah ini juga bila diselamatkan akan sangat berbahaya ya.
bagi putih, sehingga putih melakukan langkah benteng menuju E2. Menteri pukul pion di C3, benteng C menuju E1, dan setelah pion G6, maka putih melakukan langkah gajah menuju D5. Dan disinilah saatnya bagi Irene Karisma Sukandar untuk menyederhanakan buah di dalam papan. Dan di sini juga saatnya bagi Irene untuk mengorbankan menterinya demi memiliki keuntungan yang lebih pada babak akhir, dengan menteri pukul benteng di E1, benteng pukul menteri, dan benteng pukul benteng putih. Dan di sini kita lihat dalam situasi babak akhir, hitam memiliki benteng dan putih cuma memiliki gajah, dan hitam masih memiliki 5 pion, sama dengan putih ya, di sini 5 pion. Namun jelas benteng melawan gajah, artinya hitam sudah unggul 2 poin ya di sini. Raja F2, benteng A1, gajah C6, benteng A2, raja F3, benteng pukul pion di C2, gajah B5. Kita lihat di sini memang sudah sangat sulit ya bagi Fraina, namun Fraina belum menyerah. Dan Irene melakukan langkah benteng C3 skak, raja pindah ke G2, raja G7, pion H4, pion F5, raja H2. Di sini putih hanya bolak-balik saja ya, karena memang sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih, apalagi gajah putih sedang melindungi 2 pionnya ya. Jadi di sini gajah putih seperti tersandra juga. Raja F6, raja G2, pion H6, raja F2, pion G5, pion H pukul G5 dengan tempo skak, pion H pukul G5, raja G2, raja E5, raja F2, raja D4, gajah menuju D7 dengan tempo mengancam pion, pion F4, pion G pukul F4, pion G pukul F4, gajah pindah ke E6 melindungi pion yang ada di petak C4, dan balasan Irene sangat bagus dengan benteng menuju A3. Jadi di sini antara pion C4 dan pion A4 pasti akan hilang salah satunya. Dan di sini balasan dari Fraina adalah gajah menuju D7. Jelas di sini yang dilakukan adalah raja pukul pion, gajah E8, dan setelah raja hitam atau raja Irene menuju B4, disinilah lawan atau Janelle Maefraina memutuskan untuk menyerah. Karena memang jika dilanjutkan, gajah putih pasti hanya akan berada di sekitaran diagonal E8 A4 ya. Jadi misalkan di sini melakukan langkah gajah menuju D7, maka jelas untuk menyederhanakan buah di papan, maka hitam melakukan langkah benteng pukul pion, gajah pukul benteng, raja pukul gajah, dan di sini raja putih mengincar pion ini ya. Tapi di sini hitam akan lebih memprioritaskan untuk menuju promosi ya untuk buahnya. Raja B3, raja pukul pion, raja C2, raja coba mendekat, pion B5, raja coba mendekat, pion B4, raja coba mendekat, dan pion B3. Dan di sini otomatis ya hitam akan mendapatkan promosi, dan jelas dalam posisi ini tak ada lagi kesempatan bagi putih hanya untuk sekedar meraih remis. Jadi ini adalah kemenangan yang sangat bagus bagi Irene Karisma Sukandar yang membantu Indonesia unggul 5-3 atas Filipina. Dan besok Indonesia akan menghadapi India pada babak final yang merupakan unggulan pertama. Oke, menurut Tarigan Catur,
Video kali ini cukup, nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.